Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya. Sudah hampir 1 bulan ya Kejaksaan Agung ya memerintahkan Kejaksaan Jakarta Selatan begitu kan ya untuk memburu Sylvester. Tapi sekarang buktinya nihil. Buktinya tidak ada ombak, tidak ada angin begitu kan ya. Sylvester masih aman-aman aja. Inilah kesaktian Sylvester. Padahal sudah ingkrah begitu kan ya 1,5 tahun ya. Coba kita lihat saja. Nah, 2 termol ini ya sudah lihat ya. Satunya divonis 1,5 tahun begitu kan ya. 5 tahun penjara, satunya divonis 1,6 tahun penjara. Ini kedua-dua orang ini yang getol sekali membela ya ijazah Jokowi. Sekarang ya termol-termol itu begitu kan sekarang lagi di buron begitu kan ya. Ketika divonis oleh kejaksaan ya, ketika divonis oleh hakim ini marah-marah di situ begitu. Tapi ada lagi yang lebih seru. Ada lagi yang lebih seru. Kalau di Amerika ada tokoh Rambo namanya Sylvester Stallone, bintang film Hollywood yang sangat viral, tapi dia tidak mungkin mampu menghindari putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Di Indonesia, ya kalau di Amerika ada Sylvester Stallone, kita ada mengenal namanya Sylvester di Indonesia yang berhasil belum bisa dieksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah menghukum dia 1 tahun 6 bulan, hampir 6 tahun tidak dieksekusi. Ya, padahal sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan lawannya nggak tanggung-tanggung. Lawannya adalah JK yang 2 kali sebagai wakil presiden. Siapa ini Sylvester? Kenapa dia begitu hebat? Kenal nggak dengan orang ini? Nah, siapa yang masih belum kenal dengan orang ini? Coba kita lihat saja. Nih kita lihat saja. Orang ini sakti semua. Sakti bos. Ya, makanya jangan keluar-keluar kalau tidak berani begitu kan. Ketika kalah dengan Hotman Paris, ya, ketika kalah dengan Hotman Paris, ya, maka terima dong, ya. Ya, dengan cincinnya Hotman Paris seperti itu. Tapi saya kira sekarang ini nampaknya sudah berapa bulan ini, ya? Sudah 1 bulan ya dari pernyataan Pak Jaksa Agung. Mulai dari Kejaksaan Agung RI ya, yang kemudian akan memburu Sylvester, belum juga dieksekusi Sylvester hari ini. Aneh kan? Kalau benar-benar mencari tapi tidak dapat ya, padahal ada info Sylvester dia sudah ada di rumah, sering ke Solo kabarnya begitu kan. Sampai hari ini masih belum dieksekusi. Ada apa di balik ini semua, bro? Apakah kejaksaan kalah dengan relawan-relawan Jokowi? Atau karena ada orang-orang kurus di balik mereka? Nggak tahu lagi nih negara apa ini begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya menangkap seperti ini nggak bisa, mana bisa untuk menangkap ya seperti Rija Khalid begitu kan ya. Mau Harun Masiku, ini gimana bos? Ya semuanya tergantung presiden kalau saya. Kalau presiden tahu ini pasti saya yakin dan saya yakinnya pasti marah. Ya kenapa? Karena hukum ini sudah ingkrah, nggak tahu lagi kalau ada intervensi sana sini, nggak tahu lagi kalau soal itu. Ngeri bos. Karena persoalan-persoalan hukum ini sudah ingkrah, nggak tahu lagi. Coba bayangkan ya, PK sudah gugur, ya. Desakan publik menguat. Jaksa Agung diminta segera terbitkan DPO Sylvester Matutina. Tapi nggak ada sekarang begitu kan ya. Kejaksaan Agung malah sibuk ngurusi korupsi besar. Tapi nggak tahu endingnya ini bagaimana begitu. Ngeri. Hukum kita itu ngeri begitu kan. Nampaknya tumpul kepada orang-orang yang kemudian menjadi oposisi, tajam kepada oposisi, tapi tumpul kepada orang-orang yang membela Jokowi. Bisa saja begitu. Jadi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih ini, Sylvester Matutina ini, yang menjadi buruan aparat kejaksaan, ya, dan dicari begitu kan ya, karena dianggap pernyataannya, karena dianggap ada sebuah pernyataan bahwa sakit dan sebagainya begitu, dan padahal kita tahu ya ini sampai sekarang belum dieksekusi begitu.
Padahal Sylvester Matutina ini dituduh memfitnah ya Pak JK ya akibat orasinya pada 15 Mei 2017. Kala itu ya dengan masih mendukung Anies Baswedan begitu kan ya. Bahkan Sylvester ini juga menuduh ya Pak Kala menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta kala itu Anies Baswedan. Wah, ngeri kan pada akhirnya. Nggak tahu ini, nggak tahu ini sesakti apa mereka begitu kan ya. Coba kita lihat saja ini. Dewa yang mana yang menganugerahkan kesaktian tanpa tanding begini ya? Semua yang terkait jika tidak punya daya sama sekali yang mereka bikin cuma alasan atau belaga apa ini. Sudah 2 Oktober Hari Mangkir Nasional kata netizen. Banyak sekali komentar-komentar netizen. Kalau 1 Oktober Hari Pancasila Sakti ya. Kalau 2 Oktober ini apa? Gak tahu lagi ini maksudnya bagaimana begitu. Tapi yang jelas sekarang ini komentar-komentar netizen dan publik untuk mendesak ya harus mengeluarkan statement atau setidaknya begitu kan keterangan DPO begitu. Karena sudah jelas ini sakitnya nggak tahu ini sakitnya bagaimana begitu. Saya kira kalau tidak ada Roy Suryo untuk membongkar ini, saya kira Sylvester ini aman-aman aja. Padahal sudah 6 tahun di kepemimpinan seorang Jokowi, ya aman-aman aja di situ orangnya, bos. Apakah negara kita masih mau dipercaya kalau sudah seperti ini? Apakah Presiden Prabowo Subianto akan memberesi masalah hukum seperti ini? Yang kecil seperti ini saja kok dibiarkan? Yang kecil seperti ini kok biar aman-aman aja? Bagaimana untuk menangkap yang lebih besar, Pak? Jadi kritiklah boleh dong. Karena kritik ini adalah kebijakan. Membangun yang saya kritik ini begitu. Artinya apa, Pak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus benar-benar diterapkan sebagai warga Indonesia. Transparansi, hukum ya kepada siapapun harus sama di mata hukum. Baik Jokowi, baik relawannya, baik siapapun begitu kan. Itu harus sama di mata hukum. Kalau hanya undang-undang dibuat ini hanya untuk orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya duit, hukum dibeli, hukum disuap, hancur negara kita ini, Pak. Ya ini harus dong ya, Presiden Prabowo sudah seperti itu. Ya, jangan kemudian ya dengan lantangnya akan membereskan ini semua. Sedangkan ya di bawah-bawah seperti ini masih belum jelas ini gimana. ya, malah yang kemudian dibidik hanya orang-orang yang mengkritik misalnya begitu kan. Ya, ini kan nggak boleh seperti itu begitu. Jadi saya kira ke depan ya harus ditangkap orang-orang mereka begitu. Siapa yang salah ya kita harus proses secara hukum begitu kan ya. Ini bagaimana masyarakat mau trust sama kabinet? Lah wong urusi Sylvester aja nggak beres-beres, Pak. Benar. Inilah komentar dari netizen begitu kan. Sampai bosan saya ditanya terus oleh publik begitu kan. Angkat bang ya Sylvester, angkat bang ya. Ya sampai saya angkat terus begitu. Ya nampaknya Kejagung masih belum masih belum siap sebenarnya begitu kan. Ya bahkan kejaksaan ya sudah Kejagung RI sudah memerintahkan Kejaksaan Jakarta Selatan. Tapi nggak tahu ini kejaksaan Jaksel ini nggak tahu untuk menangkap Sylvester itu begitu. Atau sakit atau pura-pura sakit atau bagaimana saya nggak tahu begitu. Tapi yang jelas negara kita, masyarakat kita, publik sama lagi menunggu begitu kan. Ya lagi menunggu soal ini, bos. Kan ini kasusnya pencemaran. Coba kalau pendukung-pendukung Anies Baswedan, pendukung-pendukung PDIP misalnya begitu kan ya. Sudah seperti ini, wah sudah masuk penjara jadi dulu begitu. Kenapa, Bang? Ya saya rasa hanya berani kepada lawan-lawan politiknya. Itu aja sih sebenarnya. Ya, mau apa lagi coba negara kita? Mau diberesin dari segi apa begitu kan? Ini kritikan keras dari masyarakat ya, dari masyarakat. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, ayo dong ya, dengarkan aspirasi publik. Kalau salah, kalau benar-benar. Ini Kejaksaan RI memang gimana ini soal eksekusi Sylvester ya. Ini
Patut dicurigai kejaksaan ini begitu. Ada apa di balik ini semua? Kejaksaan Agung ya Burhanuddin ya. Sudah tidak ada taringnya. Katanya begitu. Ini sudah DPO 6 tahun cuma dipanggil doang. ini kepercayaan masyarakat, Pak. Ya, kepercayaan masyarakat. Artinya secara tidak langsung bahwa ayolah tunjukkan bahwa hukum ini benar-benar hukum seadil-adilnya dan transparansi kepada publik tanpa ada kong kali kong, tanpa ada orang kurus di belakang mereka, tanpa apapun begitu kan. Inilah baru negara kita. Makanya Presiden Prabowo Subianto hari ini saya kira ini baik begitu kan ya. Sudah memerintahkan kejaksaan, sudah memerintahkan KPK, sudah memerintahkan aparat dan sebagainya. Tapi yang di bawah ini Pak, seolah-olah tidak mendengarkan Bapak dan sebagainya begitu kan ya. Padahal hukum ini benar-benar jelas begitu kan ya, benar-benar jelas. Coba kalau ada orang yang demo sana sini begitu, siapa? Banyak yang ditangkap begitu sampai hari ini masih belum keluar. Padahal dia memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan hak-hak di situ begitu. Kan ngeri pada akhirnya. Jadi saya kira PK ini sudah gugur ya setelah permohonan peninjauan kembali atau PK Sylvester Matutina ini digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Desakan publik agar kejaksaan segera mengeksekusi vonis 1,5 tahun penjara terhadap Ketua Umum Solidaritas Indonesia itu Solidaritas Merah Putih itu atau Solmed ya semakin menguat. Nah, sejumlah pihak juga banyak Pak meminta Kejaksaan Agung untuk tidak ragu menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO demi memastikan bahwa Sylvester ini tidak lolos dari jeratan hukum. Makanya hakim ini begitu kan ya, katanya hakim satu ya, Katut Darpawan ya dalam sidangnya begitu menegaskan bahwa PK Sylvester gugur lantaran permohonan tidak bersungguh-sungguh untuk menghadiri sidang. Alasannya sakit yang diajukan dinilai tidak sah. Karena begitu kan ya, keterangan medis tidak jelas dan paraf dokter tidak dapat diverifikasi. Ya dengan demikian pemeriksaannya dinyatakan selesai dan permohonannya gugur alias ditolak ya. Dengan keputusan inilah yang kemudian seluruh upaya hukum Sylvester telah tertutup. Namun hingga kini ya eksekusi atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang menerbitkan hukuman dari 1 tahun menjadi 1 tahun yang menjadi 1,5 tahun penjara belum terlaksana. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bahkan tercatat 3 kali tidak hadir dalam sidang gugatan eksekusi yang diajukan terkait kasus-kasus itu begitu. Nah, kita lihat saja sudah kasusnya seperti itu gimana, Pak? Ya, nggak tahu lagi negara kita ini begitu kan ya. Kalau hal-hal seperti ini saja tidak dilakukan dan sebagainya begitu. Apalagi begitu kan Kejaksaan Agung begitu kan ya. Burhanuddin sudah memerintahkan jajarannya untuk segera ya mengeksekusi terpidana Sylvester Matutina. Nah, Jaksa Agung itu juga kabarnya menyebutkan ya Kejaksaan Agung Negeri Jakarta Selatan juga terus melakukan pencarian terhadap apa yang bersangkutan ya segera dieksekusi. Kejaksaan Agung ini sudah memberitakan Kejaksaan Jakarta Selatan begitu, tapi sampai hari ini tidak pernah dieksekusi. Ada apa? Ngeri bos. Ngeri sedap ini persoalannya. Jadi saya kira hal-hal yang kemudian kita lihat hari ini bahwa nampaknya kejaksaan ini kepercayaannya sudah mulai turun begitu. Kenapa? Ya hanya itu aja mereka begitu. Ingin menangkap dengan yang besar tapi yang kecil tidak ditangkap. Ngeri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.